Si paling perdana. Perwakilan driver ojek online akan bertemu dengan DPR pada 21 Mei 2025 untuk membahas tuntutan mereka terkait pemotongan biaya aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para driver menuntut pengurangan biaya aplikasi yang saat ini mencapai 70% dari pendapatan mereka, jauh melebihi batas 20% yang telah ditetapkan pemerintah. Selain pengurangan biaya, tuntutan lain termasuk penghapusan skema prioritas yang diskriminatif, penetapan tarif barang dan makanan oleh pemerintah, dan perlindungan hukum bagi driver. Pertemuan tersebut hanya melibatkan perwakilan driver dari berbagai platform ojek online, tanpa kehadiran perwakilan dari aplikator. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda? Inilah DNP in the Morning edisi hari ini 21 Mei 2025 bersama saya Kevin Manoy. Presiden RI ke-7 Joko Widodo diperiksa di Barreskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu. Berita duka datang dari dunia jurnalistik tanah air. Suami Najwa Shihab, Ibrahim Syarif Assegaf, meninggal dunia. Kami juga hadirkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Suami jurnalis senior Najwa Shihab, Ibrahim Syarif Assegaf, meninggal dunia pada Selasa 20 Mei 2025 pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggal di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau PON Jakarta Timur akibat penyakit stroke. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abadillah dan juga telah diumumkan melalui akun Instagram Narasi, tempat Ibrahim menjabat sebagai komisaris utama. Almarhum juga dikenal sebagai seorang pengacara senior yang berpengalaman. Tercatat sempat bekerja di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners sejak 2009 dan juga menjabat sebagai direktur PT Justika Siar Publik. Sepanjang karirnya, ia juga meraih berbagai penghargaan bergengsi di bidang hukum, khususnya perbankan dan keuangan, restrukturisasi usaha, dan pembangunan infrastruktur, termasuk penghargaan dari Chambers and Partners Asia Pacific dan juga Legal 500 Asia Pacific. Ibrahim Syarif Assegaf menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi S2-nya di University of Melbourne, Australia, sebelum berkarir di berbagai firma hukum ternama dan lembaga studi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada Selasa 20 Mei 2025 terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi yang melibatkan tenaga kerja asing. Wakil Ketua KPK Fitroh Roharyanto membenarkan penggeledahan tersebut dan menyatakan KPK telah menetapkan 7 atau 8 tersangka dalam kasus ini, meskipun detail kasus belum terungkap. Penggeledahan yang selesai sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tersebut menghasilkan beberapa tas ransel yang dibawa oleh penyidik KPK. Akan tetapi tidak terlihat adanya koper besar yang biasanya digunakan untuk membawa barang bukti. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku tidak mengetahui penggeledahan tersebut karena baru tiba dari Cilegon, Banten dan langsung menghadiri konferensi pers di Kemenaker. Kasus ini menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Kemenaker terkait tenaga kerja asing. KPK akan terus melakukan investigasi untuk mengungkap seluruh fakta dan menetapkan tersangka lainnya. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah selesai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Selasa 20 Mei 2025 terkait dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Rizal Fadila dari tim pembela ulama dan aktivis. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 jam, di mana Jokowi menjawab 22 pertanyaan penyidik
terkait skripsi dan aktivitasnya selama kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selepas pemeriksaan, Jokowi keluar dari Barreskrim membawa sebuah buku hitam berlogo UGM yang berisi ijazahnya, yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak Barreskrim. Sebelumnya, laporan dugaan ijazah palsu Jokowi telah diajukan pada Desember 2024 dan diselidiki pada April 2025. Jokowi sendiri telah melaporkan 5 orang atas dugaan pencemaran nama baik terkait isu tersebut ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Laporan pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Fauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan Kurnia Triroyani. Seorang makelar judi online bernama Muhijran alias Agus mengaku sebagai utusan Komdiji saat melindungi ribuan situs judi online dari pemblokiran. Ia diduga menerima dana dari pemilik situs judi dan menyerahkannya kepada istri Darmawati yang kemudian didakwa atas kasus ini. Dakwaan terhadap Darmawati menyebutkan uang haram tersebut yang mencapai total 10,56 miliar rupiah disetorkan melalui berbagai metode, termasuk transfer bank dan setor tunai. Uang tersebut juga digunakan Darmawati untuk membeli sejumlah barang mewah seperti mobil BMW X7, Toyota Fortuner, beberapa unit ponsel iPhone, jam tangan Rolex dan Louis Vuitton, dan juga berbagai perhiasan. Kasus ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam melindungi praktek judi online. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap jaringan dan aktor lain yang terlibat dalam skandal ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat Komdiji. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Stasiun Magetan, Jawa Timur pada Senin 19 Mei siang, di mana kereta api Malioboro Express menabrak pengendara yang melintas saat palang pintu perlintasan dalam keadaan terbuka. Ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daob 7 Madiun melalui manajer humasnya Rohmat Makin Zainul menyatakan, kejadian tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kerusakan pada kereta api dan keterlambatan keberangkatan selama 35 menit di stasiun Madiun. Ia juga menekankan pentingnya disiplin berlalu lintas dan kehati-hatian pengguna jalan di perlintasan sebidang. Meskipun awalnya pernyataan resmi PT KAI tidak memuat ungkapan duka cita, pernyataan selanjutnya menyampaikan bela sungkawa pada korban dan menegaskan keberadaan palang pintu hanyalah alat bantu keamanan, sedangkan rambu lalu lintas dan kehati-hatian pengguna jalan adalah kunci utama keselamatan di perlintasan sebidang. Itulah tadi berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Tetap dengarkan DNP in the Morning di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.